Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan melakukan tutorial mengenai analisis build-up index. Nah, apa sih analisis build-up index itu? Build-up index merupakan angka yang menunjukkan ukuran relatif tutupan lahan terbangun pada suatu area. Kemudian, kegunaan dari hasil analisis build-up index ini yaitu yang pertama, untuk mendeteksi intensitas kepadatan bangunan di suatu area. Dua, yaitu sebagai alat untuk mendeteksi perkembangan lahan terbangun menggunakan citra time series. Dan yang ketiga, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan intensitas pemanfaatan lahan terbangun di masa yang mendatang. Kemudian, analisis build-up index ini dibagi menjadi dua, yaitu NDPI, Normalized Difference Build-up Index, yaitu analisis yang fokus menyoroti daerah perkotaan atau kawasan terbangun, di mana biasanya ada pemantolan yang lebih tinggi pada area SWIR dibandingkan dengan area NIR. Kemudian rumus dari NDPI sendiri yaitu SWIR 1 dikurangi NIR dibagi SWIR 1 ditambah NIR. Yang kedua yaitu ada Urban Index, merupakan analisis mengenai perubahan yang efisien untuk membedakan bangunan dan bentang lahan alami, umumnya yang menggunakan saluran inframerah dekat. Adapun rumus dari Urban Index yaitu SWIR 2 dikurangi NIR dibagi SWIR 2 ditambah NIR plus 1. Kemudian langkah-langkah untuk melakukan analisis build-up index sendiri yaitu yang pertama, siapkan citra Landsat 8 yang akan dianalisis, terutama band 6, band 5, dan band 7. Yang kedua yaitu siapkan software yang akan dipakai, yaitu software ArcGIS. Yang ketiga yaitu melakukan analisis sesuai dengan rumus NDPI dan Urban Index menggunakan raster kalkulator. Yang keempat, lakukan reklasifikasi hasil analisisnya. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan interpretasi terhadap hasil analisis NDPI dan Urban Index. Adapun tutorial nanti kita akan melakukan analisis build-up index di Kabupaten Boyolali. Berikut merupakan deskripsi singkat mengenai Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali sendiri merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 22 kecamatan, di mana secara administratif di sebelah utara Kabupaten Boyolali berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sragen, Kabupaten Karanganyar, dan Sukoharjo. Kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Klaten, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang serta Semarang. Kabupaten Boyolali sendiri memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian, peternakan, dan industri. Selain itu, di Kabupaten Boyolali ini letaknya di kawasan yang cukup strategis karena menjadi jalur transportasi nasional dan regional yang menghubungkan Surakarta dan Semarang. Sehingga hal ini menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya peningkatan lahan terbangun di Kabupaten Boyolali sendiri. Oke, selanjutnya kita akan melakukan tutorial build-up index melalui software ArcGIS. Sebelumnya kita harus menyiapkan terlebih dahulu data Landsat 8 ORLI, di mana yang akan kita gunakan ini yaitu band SWIR 1, NIR, dan SWIR 2 untuk NDPI dan Urban Index. Nah, SWIR 1 ini yaitu band 6 kalau di Landsat 8. Dan NIR ini band 5, serta SWIR 2 ini adalah band 7. Maka kita harus add data terlebih dahulu citra band 6, citra band 5, dan citra band 7. Kita tunggu sampai data-data band tersebut masuk ke dalam software ArcGIS. Jika sudah masuk, lalu kita bisa melakukan olah analisis menggunakan raster kalkulator. Untuk memunculkan raster kalkulator, kita buka di Ars Toolbox, kemudian di Spatial Analysis Tools, bagian Map, Algebra, dan raster kalkulator.
1 yaitu band 6. Maka kita tulis di sini rumusnya. Kurung buka band 6, klik 2 kali, dikurangi band 5, kurung tutup, dibagi kurung buka band 6 ditambah band 5. Memilih di mana kita akan meletakkan outputnya untuk memastikan bahwa tidak ada terjadinya error dalam hasil yang nanti dihasilkan dari analisis ini. Maka sebelumnya di depan rumus kita harus menambahkan float. Diklik 2 kali dan di sini juga ditambahkan float. Jadi rumusnya yaitu float band 6 dikurangi band 5 dibagi float band 6 ditambah band 5. Setelah semuanya dipastikan benar, maka kita klik OK. Tunggu untuk prosesnya ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil dari NDVI yang telah kita lakukan. Kita bisa zoom ke layar untuk melihat hasilnya. Nah, untuk melihatnya lebih jelas, maka kita bisa mengubah warnanya menjadi merah ke hijau. Oke, kita invert dulu ya, dimana warna merah ini menunjukkan nilai NDVI yang tinggi dan warna hijau ini menunjukkan nilai NDVI yang rendah, yaitu rentangnya antara negatif 0,5 sampai 0,5 sekian. Nah, ini untuk analisis NDVI-nya. Selanjutnya kita akan melakukan analisis urban index. Kita klik lagi raster kalkulator. Jangan lupa masukkan float, hasilnya tidak error. Float band 7 dikurangi band 5 dibagi float band 7 ditambah band 5 ditambah 2 ditambah 1, maaf teman-teman, ditambah 1. Nah, pastikan rumus yang kita masukkan sudah benar, yaitu float band 7 dikurangi band 5 dibagi float band 7 ditambah band 5 ditambah 1. Kemudian kita pilih output, lokasi outputnya, dan kita beri nama urban index tahun 2022. Kita klik save dan klik OK. Kita tunggu untuk proses analisisnya yang cukup tinggi. Nah, ini adalah hasil dari analisis urban index di Kabupaten Boyolali pada tahun 2022, di mana nilai terendahnya yaitu 0,3 dan nilai tertingginya 1,7. Lihat warna. Nah, karena ini citra yang kita gunakan ini masih berbentuk kotak dan dalam satu singkapan,
Untuk melihat lebih jelasnya, kita bisa melakukan klik sesuai dengan kabupaten dan menganalisis perubahan luas area terbangunnya. Saya menggunakan Citra tahun 2022 dan Citra tahun 2013. Maka kita harus melakukan analisis yang sama dengan cara yang sama tersebut, yaitu analisis NDPI dan analisis Urban Index pada Citra tahun 2013 di Kabupaten Boyolali untuk melihat perubahannya. Kemudian setelah kita selesai melakukan analisis Urban Index, yaitu Urban Index dan NDPI pada Citra Kabupaten Boyolali pada tahun 2022, selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu memotong citra rasa tersebut menggunakan administrasi Kabupaten Boyolali yang berupa SAP untuk melihat secara detail bagaimana perubahan penggunaan lahan yang ada di Kabupaten Boyolali. Caranya yaitu kita adalah kemudian masukkan SAP administrasi Boyolali yang telah dibuffer. Kalau kita menggunakan SAP yang telah dibuffer, yaitu supaya tidak ada data yang terpotong dan hilang di sisi-sisinya. Kemudian cara kita melakukan potong yaitu dengan cara klik. Kemudian kita klik yang spesial analisis. Kita masukkan input rasternya yaitu Urban Index tahun 2022. Input jenis datanya yaitu buffer administrasi. Kita pilih lokasi outputnya yang di mana. Kemudian diklik dan oke. Kemudian lakukan hal yang sama pada hasil analisis NDPI. Setelah memotong rasternya sudah selesai, yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu melakukan declassify terhadap data yang telah dipotong tersebut. Kita cari di search yaitu declass. Dan kita pilih declassify yang spatial analysis. Kemudian input rasternya dimasukkan hasil yang telah didapatkan tadi yang buffer Urban Index 2022. Kemudian klik classify dan masukkan kelasnya yaitu 5 kelas. Kita klik OK. Kemudian kita pilih lokasi outputnya dan kita beri nama. Kita pilih search dan klik OK. Kemudian lakukan reclassify pula terhadap data analisis NDPI dan NDPI yang telah dipotong tadi.
Setelah proses declassify selesai, maka kita bisa melakukan convert to polygon terhadap hasilnya dengan cara klik search dan cari di polygon. Dan pilih raster to polygon. Kemudian masukkan input raster yaitu di kelas hasil urban index. Kita pilih lokasi penyimpanan dan nama. Dan klik save. Dari raster ke polygon selesai, kita bisa melakukan klik terhadap hasil polygon yang tadi menggunakan administrasi Kabupaten Boyolali yang sebenarnya. Kita edit data, kemudian masukkan administrasi Boyolali yang belum di-cover. Kemudian kita klik view processing, klik masukkan inputnya yaitu yang hasil urban index, dan klik feature-nya yaitu administrasi Boyolali. Setelah pilih lokasi output dan beri nama. Dan ketika proses klik sudah selesai, kita bisa melakukan dissolve untuk mengelompokkan setiap kelas data yang ada di hasil analisis urban index yang telah kita declassify tadi. Dengan cara yaitu klik view processing, pilih dissolve, kemudian masukkan inputnya, pilih lokasi, dan di topiknya pilih yang grid code, kemudian klik OK. Kemudian kita bisa memberikan keterangan kelas klasifikasi terhadap hasil yang telah fix tadi dengan cara klik kanan, klik open edit tabel, kemudian klik tabel option dan pilih Excel. Kita beri nama keterangan dan type-nya pilih teks, kemudian OK. Selanjutnya klik kanan pada hasil analisis tadi yang telah fix dan klik edit feature setelah start editing. Kemudian kita bisa memberikan nama keterangan dengan kelas 1 yaitu keterangannya yang pertama, kelas 2 yaitu kepadatan rendah, kelas 9 itu kepadatan sedang, kelas 3 yaitu kepadatan tinggi, kelas 5 yaitu kepadatan sangat tinggi.
kemudian klik di editor dan start editing. Kemudian kita bisa mengeluarkan warnanya dengan cara klik kanan, perhatikan, lalu simbologi dan pilih yang ditulis. Dengan value feednya yaitu keterangan, kemudian add of value, dan kita checklist. Kemudian klik OK. Kita bisa menghilangkan outline-nya untuk melihat lebih jelas pemberian warna pada hasil analisis urban index. Nah, berikut merupakan hasil analisis urban index di Kabupaten Boyolali pada tahun 2022. Kemudian lakukan hal yang serupa terhadap analisis NDVI, yaitu di mana hasil analisis NDVI yang telah kita konversi ke poligon tersebut diklik menggunakan administrasi Boyolali yang belum dicover, kemudian lakukan dissolve dan berikan keterangan pada open attribute datanya. Baik, setelah kita selesai melakukan proses analisis build-up index di Kabupaten Boyolali menggunakan Citra Landsat 8 Only, baik dalam analisis urban index dan NDVI, dapat dilihat bahwa berikut ini yang pertama yaitu analisis urban index-nya. Yang di sebelah kiri merupakan peta analisis urban index tahun 2013 dan di yang sebelah kanan merupakan analisis urban index tahun 2022. Dilihat berdasarkan kedua peta ini, di sebelah kiri, yaitu pada tahun 2013 pada Kecamatan Wonosegoro, Kecamatan Juwangi, dan Kecamatan Kemusu, termasuk Kedalam, memiliki area non terbangun yang cukup banyak dibandingkan pada tahun 2022, di mana pada tahun 2022 area Kecamatan Wonosegoro dan Juwangi serta Kemusu ini termasuk ke dalam padatan sedang. Selanjutnya, berdasarkan analisis NDVI, pada tahun yang kiri adalah tahun 2013 dan yang sebelah kanan adalah peta tahun 2022. Terhadap analisis NDVI dapat dilihat pada tahun 2013 ini, area Kecamatan Selo, Ampel, Cepogo, dan Musuk memiliki area non terbangun yang cukup besar jika dibandingkan pada tahun 2022 yang termasuk ke dalam kepadatan rendah hingga ke sedang. Selanjutnya pada Kecamatan Wonosegoro, Juwangi, serta Kemusu memiliki area non terbangun yang lebih banyak dibandingkan pada tahun 2022, di mana pada tahun 2022 ini di Kecamatan Wonosegoro, Juwangi, serta Musuk tergolong kepada kepadatan tinggi hingga sangat tinggi. Begitu pula pada Kecamatan Boyolali, Kecamatan Mojosongo, dan Teras pada tahun 2022 mengalami peningkatan area terbangun. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan analisis urban index dan NDVI di Kabupaten Boyolali membandingkan Citra Landsat tahun 2013 dan tahun 2022 mengalami pertumbuhan area terbangun yang cukup signifikan antara tahun 2013 hingga ke tahun 2022. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.